semua tekanan itu bisa bikin remaja gampang banget nyari jalan pintas buat tenang. Ada yang lewat merokok, alkohol, obat penenang, sampai narkoba. Nah, kadang orang tua juga nggak sadar kalau anaknya itu sebenarnya lagi butuh dukungan emosional. Mereka pikir anaknya itu bandel, padahal mungkin si anak cuma lagi nggak tahu cara menghadapi stresnya itu gimana, coping stresnya itu gimana baiknya. Hai teman-teman, aku Fadlan, dan kali ini aku mau bahas topik buat UTS psikologi abnormal, yaitu tentang kecanduan zat pada remaja. Aku pakai satu jurnal dari Al-Falah dan timnya tahun 2019 yang mereka tulis, dan judulnya Psychological Factors and Family Troubles Among Adolescents with Drug Use Disorders. Jurnal ini ngebahas kenapa remaja bisa sampai kecanduan zat. Bukan cuma karena pergaulan katanya, tapi juga karena faktor psikologis dan keluarga, dan faktor sosial yang lebih kompleks dari yang kita tahu. Nah, kalau ngomongin remaja juga pasti identik sama masa labil kan. Di masa ini orang lagi nyari jati diri, gampang penasaran, dan sering banget pengen coba hal baru. Kadang juga mereka gampang stres karena tuntutan sekolah, masalah keluarga, bahkan tekanan sosial. Nah, di situ kadang muncul dorongan buat nyari pelarian biar bisa tenang. Salah satu bentuk pelarian itulah yang merupakan penggunaan zat adiktif kayak alkohol, obat-obatan, atau bahkan narkoba. Masalahnya di sini, banyak yang awalnya cuma nyoba doang, tapi karena efeknya bisa bikin rileks, lama-lama malah jadi ketergantungan. Nah, di sini Al-Falah dan timnya pengen tahu lebih dalam dari sisi psikologis dan keluarga, apa yang bikin remaja itu rentan banget masuk ke perilaku kayak gini. Penelitiannya pakai dua kelompok. Satu kelompok remaja yang udah kecanduan zat, dan satunya lagi kelompok yang sama sekali nggak kecanduan zat. Jadi mereka diuji dari beberapa aspek kayak impulsivitas, rasa putus asa, hubungan dengan keluarganya, hubungan dengan teman sebayanya. Nah, tujuannya buat lihat perbedaan antara dua kelompok ini, biar tahu juga faktor apa yang paling berpengaruh terhadap kecanduan itu. Nah, hasilnya jelas banget teman-teman. Remaja yang kecanduan punya tingkat impulsivitas yang lebih tinggi. Artinya, mereka lebih sering bertindak tanpa mikir panjang. Misalnya, langsung nyoba karena penasaran, atau cuma karena diajak teman. Selain itu, tingkat kecemasan mereka juga badannya lebih tinggi. Biasanya orang yang cemas gampang banget nyari sesuatu buat bikin tenang. Nah, zat kayak alkohol atau obat-obatan ini kan ngasih efek tenang sementara, tapi hasilnya jelas banget. Remaja yang kecanduan punya tingkat impulsivitas yang lebih tinggi. Artinya mereka lebih sering bertindak tanpa mikir panjang teman-teman. Misalnya aja langsung nyoba karena penasaran, atau cuma karena diajak teman. Nah, selain itu tingkat kecemasan mereka juga badannya lebih tinggi. Nah, dan biasanya orang yang cemas gampang banget nyari sesuatu buat bikin tenang. Dan zat itulah, zat kayak alkohol atau obat-obatan, atau zat yang terkandung di dalamnya gitu ya, yang bikin kasih efek tenang sementara. Nah, tapi efek itu nggak bertahan lama dan malah bikin kecanduan. Itu yang jadi masalahnya. Terus ada juga selanjutnya rasa hopeless atau putus asa. Banyak dari mereka ini ngerasa hidupnya nggak punya arah, rasa gagal, atau nggak punya orang yang bisa diajak cerita. Akhirnya mereka, remaja yang kecanduan ini, cari jalan cepat biar tidak merasa sesakit itu. Nah, dari situ mereka mulai pakai zat buat ngeluapin masalah, padahal masalahnya nggak pernah benar-benar selesai dengan ngelakuin itu. Selain faktor dari dalam diri teman-teman nih yang tadi, penelitian ini juga
nunjukin kalau keluarga dan lingkungan punya pengaruh besar banget. Banyak remaja yang kecanduan datang dari keluarga yang hubungannya itu nggak akrab, sering konflik atau kurang perhatian. Nah, ada juga yang ngerasa nggak didengar sama orang tuanya, makanya waktu mereka punya masalah mereka nggak punya tempat buat cerita. Akhirnya mereka pun cari pelarian di luar rumah, dan di situ ketemu teman-teman yang juga lagi bermasalah. Kalau temennya juga pengguna zat, ya udah makin besar kemungkinan ikut-ikutannya mereka. Jadi dari hasil penelitian ini yang mereka lakuin, bisa dibilang kecanduan zat itu bukan cuma karena faktor satu sisi aja, tapi ada campuran antara kondisi psikologis yang nggak stabil dan lingkungan yang nggak suportif di belakangnya. Nah, kalau dua hal itu bertemu, teman-teman, risikonya bisa makin besar. Kalau kaitin dengan teori ini misalnya, hasilnya nyambung sama teori biopsikososial. Teori ini bilang kalau gangguan kayak kecanduan itu muncul karena gabungan 3 hal, teman-teman. Yaitu 1, biopsikologi, biopsikologisnya, dan sosialnya. Dari sisi biopsikologis, mungkin ada faktor genetik atau relasi otak terhadap zat adiktif gitu dari sisi psikologis. Nah, dari sisi biologis, mungkin ada faktor genetik atau reaksi otak terhadap zat adiktif. Dari sisi psikologis, ada dorongan emosional yang kayak stres, impulsivitas, atau rasa nggak berdaya gitu. Lalu dari sisi sosialnya, ya bisa karena teman, keluarga, atau lingkungan yang mendukung ke arah sana gitu. Nah, kalau dilihat di konteks Indonesia, ini juga sangat relevan, teman-teman. Banyak remaja kita yang stres karena sekolah, masalah ekonomi, atau tekanan dari keluarga. Belum lagi pengaruh media sosial ini yang bikin banyak orang ngerasa nggak cukup baik dibanding orang lain. Nah, semua tekanan itu bisa bikin remaja gampang banget nyari jalan pintas buat tenang. Ada yang lewat merokok, alkohol, obat penenang, sampai narkoba. Nah, kadang orang tua juga nggak sadar kalau anaknya itu sebenarnya lagi butuh dukungan emosional. Mereka pikir anaknya itu bandel, padahal mungkin si anak cuma lagi nggak tahu cara menghadapi stresnya itu gimana, coping stresnya itu gimana baiknya. Ya karena nggak ada tempat buat cerita, teman-teman. Akhirnya mereka nyari pelarian ke hal-hal yang salah. Dan dari penelitian ini, Elvala dan timnya juga kasih beberapa saran penting, teman-teman. Pertama, pencegahan itu harus mulai dari keluarga. Komunikasi yang terbuka dan hubungan yang hangat bisa bantu banget buat cegah perilaku berisiko kayak kecanduan. Yang kedua, sekolah dan kampus juga harusnya punya ruang aman atau malah membangun ruang aman buat siswa atau mahasiswanya ngobrol, konseling, atau curhat tanpa takut dihakimin. Ketiga, remaja sendiri perlu belajar buat mengatur emosi, kenalin batas diri, dan berani cari bantuan kalau lagi tertekan. Nah, lalu kesimpulannya, teman-teman, kecanduan zat pada remaja bukan cuma karena pergaulan, tapi banyak faktor lain yang lebih kompleks. Banyak faktor di belakangnya, mulai dari kepribadian yang impulsif, kecemasan yang tinggi, perasaan gak berdaya, sampai hubungan keluarga yang dalam tanda kutip nggak sehat. Kalau faktor-faktor itu nggak ditangani, teman-teman, risiko kecanduan bisa makin besar, bahkan skalanya bisa melonjak. Buat teman-teman yang belajar psikologi, penting banget buat ngerti hal ini, biar kita nggak langsung ngejudge orang yang kecanduan. Karena di baliknya perilaku itu ada masalah psikologis dan hal-hal yang lebih kompleks lain yang belum selesai. Dan tugas kita nanti sebagai calon psikolognya adalah bantu mereka buat nemuin cara yang lebih sehat, konkret buat ngadepin hidup. Nah, oke. Segitu dulu mungkin pembahasan dari aku ya, jurnalnya. Semoga bisa nambah wawasan buat teman-teman semua, walaupun masih banyak kurangnya, terutama soal gimana faktor psikologis dan sosial itu bisa berpengaruh besar pada kecanduan zat pada remaja. Jangan lupa jaga diri baik-baik, jangan remehkan stres, dan jangan takut cerita kalau lagi ngerasa nggak baik-baik aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tulis pandanganmu di kolom komentar.
Dadah.